Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ray Dewali dengan NIM 23073069. Kali ini observasi kali ini saya berada di juragan mobil Padang bersama Bang Andi sebagai untuk wawancara observasi kali ini. Baik, materi pertama yaitu tentang ABS. Menurut Abang, ABS itu apa? Kalau ABS itu sistem pengereman. Jadi sistem pengereman anti-slip. Perbedaan di zaman dulu belum ABS. Jadi kalau misalnya belum ABS itu cuma roda depan aja yang bisa berhenti. Dan keunggulan antara ABS atau non ABS, kalau misalnya ABS itu mencegah mobil untuk melintir. Kalau misalnya non ABS itu bisa jadi melintir dan mengendalikan mobil pun menjadi susah. Kalau misalnya ABS gampang dikendalikan dan pengereman pun tidak terlalu melintir lah. Oke Bang, secara kalau perawatan ABS itu gimana Bang? Untuk perawatan ABS yang pertama yang perlu dijaga yang pertama ini minyak rem. Jadi untuk minyak rem itu per 3 tahun dicuci lagi, di bagian selang-selangnya semuanya dibuang remnya, istilah bengkelnya di bleeding lagi. Jadi itu untuk mencegah kotoran-kotoran yang masuk ke pion-pion di dalam modul ABS. Itu ada sekitaran 4 kiri 4 kanan, atau ada juga yang 3 kiri 3 kanan. Yang biasa bermasalah itu di bagian pion-pionnya. Nah, untuk motor ABS itu jarang bermasalah, tetapi perlu diservis. Tapi itu untuk jangka panjang, 10 tahun 15 tahun. Oke Bang, kalau di segi biaya kalau ABS itu gimana? Untuk dari segi biaya untuk ABS, kalau misalnya untuk repair, dari pion-pion dan pion-pion itu ada sekitaran 8, kalau misalnya ganti semua ada sekitaran untuk beli barang sekitaran 800 sampai 1 jutaan lah. Tergantung beda mobil, beda tipe, beda harga lah gitu. Kalau untuk dinamo itu bisa kita tes melalui scan, bisa untuk tes dinamo, dan bisa juga kita bersihkan. Kalau misalnya bermasalah bisa digulung ulang kembali. Setelah itu yang sering bermasalah itu di sensor ABS. Jadi di sensor ABS itu di masing-masing roda mobil itu ada sensor ABS, kiri kanan depan, kiri kanan belakang itu ada sensor. Yang paling sering itu kabelnya putus. Kebanyakan dari konsumen yang tidak mengerti dengan ABS itu tanda-tanda yang ABS itu rusak itu tanda-tandanya bagaimana. Jadi kalau misalnya untuk tanda-tanda itu biasanya sensor ABS bermasalah itu diberikan informasi dari speedometer. Itu ada tulisannya ABS, lampu ABS-nya hidup. Nah, itu tanda-tanda ABS tidak berfungsi. Jadi kalau misalnya mau diperbaiki itu bisa kita cek melalui scan, apakah sensornya, apakah motornya, atau dari modul itu sendiri, atau pion-pionnya lah gitu. Baik, penjelasan ABS kali ini cukup kompleks ya. Untuk materi selanjutnya yaitu power window. Power window. Abang, power window itu apa? Power window dulu mungkin kalau misalnya dulu sistem engkol. Nah, sekarang sudah direvolusi menjadi power window. Jadi power window itu menggampangkan pengemudi atau menggampangkan
penumpang untuk up down kaca, naik turun kaca. Jadi di bagian power window itu ada misalnya kayak mobil Avanza lah. Avanza itu di sebelah pengemudi, di pintu pengemudi itu ada tulisan auto. Jadi auto itu sekali pencet bisa langsung naik sampai ke atas, atau ditekan ke bawah bisa sampai turun habis ke bawah. Nah yang 3 kaca lagi itu cuma sekedar untuk naik turun. Nah dari power window itu dilengkapi dengan tali sling, motor power window, dan ada lagi gearnya, dan ada juga yang sistem tali kayak tali Vespa, sistem naik turunnya. Ada juga yang dari hidrolik, ada juga tuh yang mobil yang terbaru lah gitu. Nah kalau misalnya permasalahan di power window yang paling sering bermasalah itu dari tali slingnya itu putus atau sudah kusut, dan itu bisa di repair. Dan ada juga permasalahan itu dari motor power window, itu bisa jadi masalah. Permasalahannya itu apa? Terkadang di dalam motor itu ada semacam dinamo. Jadi dinamo di dalam itu ada angker dan ada lilitan timahnya. Terkadang yang di dalam itu kotor, jadi udah nggak berfungsi lagi, atau dari tali timah dari timahnya itu udah putus. Jadi itu bisa di repair kembali. Nah, dan ada juga permasalahan dari power window itu dari switch power window yang untuk pencet naik atau turunnya itu sering juga bermasalah. Tapi kalau misalnya switch itu harga mulai dari 35.000 sampai 65.000-an lah untuk permasalahan dari power window. Nah jadi kalau misalnya ditanya perbedaan, ya perbedaannya kalau dengan yang masih engkol, sistem engkol masih sistem tali juga. Jadi perbedaannya dari dinamonya lah. Dinamo, habis itu kabel-kabelnya juga ada. Tapi kalau misalnya engkol kan belum ada kabel-kabel, masih sistem engkol lah, masih sistem tali gitu. Nah jadi aktifnya power window itu otomatis di mobil. Kalau misalnya di mobil pasti sudah ada akinya, nanti tinggal kita pasang kabelnya, habis itu dinamonya dan slingnya, gearnya. Itulah untuk sistem dari power window. Ada juga sistem dari power window yang dari switch power window-nya tuh auto semuanya. Contohnya kayak mobil-mobil Eropa BMW, Mercy. Dan ada juga dari produk Jepang yang sudah memakai auto juga untuk keseluruhan dari pintu mobil. Ya tergantung dari harganya lah. Kalau misalnya mobil Jepang yang sejuta umat, Agia, Ayla, Honda, Xenia, Brio, itu biasanya yang memakai auto cuma untuk kaca sebelah pengemudi. Cukup kompleks untuk dari permasalahan sampai hingga perawatan atau cara repair yang disampaikan oleh Bang Andi. Lanjut materi ketiga yaitu door lock, Bang. Apa menurut Abang itu door lock? Door lock kunci pintu ya. Bisa dibilang central lock, dan ada juga yang bilang remote central lock karena sudah menggunakan remote juga. Jadi kunci pintunya atau door locknya itu menggunakan remote, bisa membuka dan bisa mengunci. Untuk sekarang kita dari door lock. Kalau di zaman dulu itu otomatis kita mengunci pintu satu-satu, satu kiri, satu kanan, dan begitupun belakang satu-satu. Nah untuk sekarang berevolusi menjadi central lock. Nah jadi sentral kan, jadi sentral untuk keseluruhan pintu. Central lock untuk keseluruhan pintu
Jadi itu ada semacam pistol, ya bahasa bengkelnya pistol lah. Ada yang namanya pistol utama. Pistol utama itu pistol di sebelah si pengemudi atau di sebelah sopir. Pistol utama itu mempunyai 4 kabel tuh. Kalau untuk pistol utama. Nah, kalau misalnya pistol yang di sebelah kiri penumpang depan ataupun belakang itu mempunyai 2 kabel. Jadi sistem dari 4 kabel ini kita kunci itu keempat-empatnya langsung connect untuk mengunci. Itulah kegunaan dari si pistol tadi itu. Dan kalau misalnya itu cuma 2 kabel, itu kegunaannya untuk yang sebelah kiri lah, sebelah yang utama. Nah, jadi kalau misalnya kita bandingkan itu lebih memudahkan kita untuk mengunci pintu dan lebih berevolusi lagi itu dengan remote central lock. Jadi dalam kita di luar, habis itu mobil jarak 2 meter, kita sudah bisa mengunci dan membuka pintu menggunakan remote central lock. Jadi remote central lock ini menggunakan modul juga dan ada sinyalnya juga dan remote-nya juga, dan remote-nya itu ada baterainya, baterai kecil itu kayak baterai jam yang biasa kita gunakan sehari-hari, dan ada modul yang memberikan sinyal gitu. Jadi kalau misalnya produk yang asli itu biasanya dari jarak 3 meter atau 4 meter kita sudah bisa mengunci dari jauh. Tapi yang merek-merek aftermarket itu biasanya dari jarak 2 meter atau 2,5 meter itu masih bisa lah kita mengunci dari jauh. Nah, kalau misalnya untuk tanggapan di central lock, intinya lebih memudahkan si pengemudi untuk mengunci pintu, tidak perlu repot-repot keliling mobilnya untuk mengunci satu persatu kuncinya. Betul, untuk perbaikan. Untuk perbaikan central lock. Untuk perbaikan central lock itu jauh lebih murah dibandingkan dengan power window. Karena kalau misalnya central lock yang pertama tidak terlalu banyak kabelnya, juga tidak terlalu banyak gitu. Paling yang sering bermasalah itu di pistolnya tadi yang utama atau yang sebelah kiri atau yang belakang lah gitu. Nah, untuk harganya pun untuk harganya pun itu di angka 85.000 sampai 120.000 untuk satu set. Jadi satu set itu isinya yang kabel 41, yang kabel 23. Nah, kalau misalnya untuk servis ringan, biasanya kalau misalnya kabel putus atau kebanyakan kabelnya itu sudah bergaram, itu biasanya untuk jasa servisnya di angka 50.000 sampai 100.000. Yang paling mahal untuk mengganti itu di remote-nya. Jadi di remote itu agak sedikit lumayan dari segi harga, dari 150 sampai 600 ribuan. Jadi beda-beda merek. Beda-beda merek, beda-beda tipe, dan beda-beda kecanggihan. Ibaratnya kalau misalnya elektrikal itu kecanggihannya tiada batas. Jadi ada harga, ada kualitas. Oke, sekian untuk wawancara kali ini. Saya Rael Hadi Wali dan Bang Andi. Terima kasih, Bang. Ya, untuk wawancaranya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.